Selamat datang dalam sebuah perjalanan epik kembali ke masa lalu, ke sebuah era yang secara fundamental membentuk takdir sebuah bangsa. Ini adalah kisah tentang dinasti Qin, dinasti kekaisaran pertama dalam sejarah Tiongkok, sebuah periode singkat namun sangat berpengaruh yang berlangsung dari tahun 221 hingga 206 SM dan meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di dunia. Sebelum Qin, wilayah yang kita kenal sebagai Tiongkok adalah medan pertempuran yang kacau balau, terpecah menjadi beberapa negara yang saling berperang. Periode ini yang dikenal sebagai periode negara-negara berperang, berlangsung selama berabad-abad. Di tengah kekacauan ini, negara Qin yang terletak di perbatasan barat secara bertahap mengumpulkan kekuatan, mengadopsi filosofi legalisme yang keras. Mereka memprioritaskan pertanian dan kekuatan militer di atas segalanya, menciptakan mesin perang yang disiplin dan tak kenal lelah. Di bawah kepemimpinan Yingzheng yang ambisius dan kejam, Qin melancarkan serangkaian kampanye militer yang menaklukkan 6 negara saingannya satu persatu. Pada tahun 2001 SM penaklukan selesai, Yingzheng memproklamirkan dirinya sebagai Qin Shi Huang, kaisar pertama. Dan untuk pertama kalinya, Tiongkok disatukan di bawah satu penguasa. Untuk mengkonsolidasikan kekaisarannya yang luas, Qin Shi Huang memberlakukan reformasi radikal. Ia menghapuskan sistem feodal lama, menggantinya dengan jaringan 36 komanderi yang dikelola oleh pejabat yang setia kepada pemerintah pusat. Ia menstandardisasi sistem tulisan, menciptakan aksara terpadu yang mengatasi hambatan bahasa, dan menjadi dasar bagi tulisan Tionghoa modern. Mata uang, bobot, dan bahkan lebar poros gerobak diseragamkan untuk memfasilitasi perdagangan dan pergerakan pasukan. Pemerintahan kaisar pertama juga identik dengan proyek-proyek pembangunan kolosal. Ia memerintahkan untuk menghubungkan benteng-benteng yang ada di utara untuk menciptakan cikal bakal tembok besar Tiongkok, sebuah benteng pertahanan melawan suku-suku nomaden. Jaringan jalan raya nasional dibangun untuk mempercepat komunikasi. Proyeknya yang paling menakjubkan adalah mausoleumnya yang tersembunyi, sebuah istana bawah tanah yang dijaga oleh pasukan terakota yang legendaris. Ribuan prajurit tanah liat seukuran aslinya, lengkap dengan senjata, kuda, dan kereta perang. Namun, persatuan ini datang dengan harga yang sangat mahal. Rezim Qin sangat represif. Untuk membungkam perbedaan pendapat, kaisar memerintahkan pembakaran buku-buku bersejarah dan filosofis, serta mengubur ratusan sarjana hidup-hidup. Pajak yang tinggi dan kerja paksa untuk proyek-proyek raksasa menyebabkan penderitaan yang tak terhitung. Setelah kematian Qin Shi Huang pada 210 SM, kekaisaran dengan cepat terurai. Perebutan kekuasaan di istana dan pemberontakan petani yang meluas mengakhiri dinasti ini hanya dalam waktu 3 tahun setelah kematian pendirinya. Meskipun singkat, warisan Qin sangat mendalam. Struktur kekaisaran terpusat yang diciptakannya menjadi model bagi dinasti-dinasti berikutnya selama lebih dari 2000 tahun. Bahkan nama Tiongkok sendiri diyakini berasal dari Qin. Gema dinasti ini masih terasa kuat di zaman modern, menginspirasi film-film blockbuster, acara televisi, dan video game, serta menjadi pengingat abadi akan kekuatan transformatif dan bahaya dari ambisi tanpa batas.